Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivana Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-376 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Margaret sebagai Dewi Sambi, Dedi sebagai Rabanyak, Harry sebagai Rayuyu, Ivonero sebagai Sakawuni, Elias sebagai Gajah Biru, Rafli Lubis sebagai Temung Wira, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi mengurungkan niatnya untuk melontarkan pukulan Aji Tapak Wisanya kepada Kolorambis ketika mendadak Sang Ramapati datang. Sang Ramapati mengunjungi ruangan tawanan dengan disertai Rabanyak, Rapangsa, Rawedeng, dan Rayuyu. Sementara itu sekitar 20 orang prajurit berjaga-jaga di depan pintu ruang tawanan. Sang Ramapati menanyakan kepada Dewi Sambi tentang kelompok kaum perusuh yang akhir-akhir ini mengacau daerah di sekitar kota Majapahit. Dewi Sambi tidak bersedia memberikan jawaban yang memuaskan. Sang Ramapati kelihatan sangat kesal, namun dia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Bahkan sebaliknya, dia tersenyum manis kepada Dewi Sambi. Kau seorang wanita cantik, Dewi Sambi. Apakah kau tidak menyayangi kecantikanmu? Dewata Agung telah mengadugerahkan wajah yang cantik untukmu. Seharusnya kau bisa memeliharanya dengan baik. Aku tahu maksud kata-katamu. Kau tentu berusaha untuk mengancam aku, bukan? Di sini kau hanyalah seorang tawanan, Dewi Sambi. Mungkin di luar sana kau bisa bergerak leluasa sebagaimana seorang pendekar. Tapi di sini kau hanyalah seorang tawanan.
Kalau kau cukup bijaksana, maka kau tentulah berusaha agar kami meringankan hukumanmu, atau bahkan membebaskanmu. Nah, hal itu bisa kau peroleh jika kau mau memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan. Kau tidak perlu membujuk aku. Sejak semula sudah kukatakan bahwa aku tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan. Apakah itu belum cukup? Baiklah, itu pilihanmu sendiri. Kau akan segera melihat apa yang terjadi. Ramadin, Rayuyu, Rabanyak, dan kau Rapangsa, keluarkan wanita ini dari penjara dan bawalah dia ke tiang penyiksaan. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa segera bergerak cepat. Dewi Sambi dikeluarkan dari penjara dalam keadaan terikat kedua belah tangannya. Kemudian wanita pendekar itu dikirim menuju tiang penyiksaan yang terletak di sebelah utara dinding benteng Istana Majapahit. Tiang penyiksaan itu berdiri dengan megahnya. Tiang itu terbuat dari kayu hutan yang sangat keras, kemudian dipancangkan di tengah-tengah halaman. Tiang kayu itu biasanya dipergunakan untuk menyiksa para tawanan yang ingin dikorek keterangannya. Nah, Dewi Sambi, lihatlah. Tiang ini berdiri cukup kokoh. Sekalipun ada seekor gajah mengamuk dan menyeruduk tiang ini, maka dia tidak akan roboh. Sebentar lagi tubuhmu akan diikat pada tiang ini. Dan selanjutnya kau akan bertarung melawan cambuk para algojo. Mereka akan mencambuk kulitmu hingga terkelupas. Tentu rasanya pedih sekali. Dan hal itu sangat disayangkan. Bagaimana kalau tiba-tiba mereka mencambuk wajahmu yang mulus? Pipimu pasti akan pecah dan mengeluarkan darah. Dan barangkali bulatan matamu yang indah itu pun akan pecah. Pikirkanlah baik-baik, Dewi Sambi, sebelum semuanya terjadi. Tentu akan sangat mengerikan sekali jika hal itu terjadi pada diriku. Ya, kecuali kau merubah sikapmu dan kau mau bekerja dengan kami. Kami hanya ingin minta sedikit keterangan darimu. Kami hanya ingin tahu di mana letak sarang persembunyian kaum perusuh itu. Siapa nama pemimpinnya dan berapa orang jumlah anak buahnya. Aku tidak akan merubah pendirianku. Kau hanya membuang-buang waktu saja. Mari kita lihat. Mari kita lihat apakah kau akan tetap setia pada sikapmu itu. Raweding dan kau Rayuyu, ikat perempuan ini. Rawedeng dan Rayuyu segera membawa Dewi Sambi naik tangga tiang penyiksaan. 10 orang prajurit Majapahit membantu mereka mengikat Dewi Sambi yang nampaknya tidak senang diperlakukan seperti itu. Dewi Sambi berusaha untuk berontak, tapi akhirnya kedua belah tangannya berhasil juga diikat pada tiang. Cukup, Raweding. Baiklah, kalian berdua mundur. Sekarang aku ingin melihat kepandaianmu melecutkan cambuk. Rabanyak, majulah ke depan. Baik, Gusti Ramapati. Dengar, Dewi Sambi. Rabanyak ini adalah juga seorang pendekar. Dia sangat pandai melecutkan cambuk. Dia terkenal dengan pendekar cambuk. Kalau dia mau dan kuizinkan, dia dapat menguliti kepalamu dengan cambuknya. Dan kau pasti tidak percaya kalau kukatakan bahwa Rabanyak ini dapat menebang sebuah pohon dengan ujung cambuknya. Kau akan merasakannya sendiri nanti. Apakah kau sudah siap, Rabanyak? Hamba siap, Gusti. Bagus, bagus, bagus. Untuk tahap yang pertama ini, janganlah berlaku terlalu kejam. Aku ingin melihat kau mencambuk wanita pendekar yang keras kepala itu bagian betisnya saja. Cepat kerjakan, Rabanyak. Baik, Gusti. Iya.
Sambi. Aku melihat sebuah tontonan yang sangat manis, sangat menarik. Kau menjerit bagaikan seorang gadis yang nakal. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya ujung cambuk itu menampar wajahmu? Kau tentu bisa membayangkannya sendiri. Wajahmu akan rusak berat, dan ujung cambuk rabanyak ini sanggup merubah kecantikan wajahmu menjadi seperti hantu. Hentikan! Hentikan! Bunuhlah aku! Aku tidak takut mati! Kau tidak perlu mengancam aku! Kau tidak perlu menakut-nakuti aku! Tidak Dewi Sambi. Kami tidak akan begitu saja membunuhmu. Itu adalah pekerjaan tolol. Kecuali tentu saja kalau kau benar-benar telah membuat kami kehilangan akal. Rabajak. Iya, Gusti Amapati. Sekarang cambuklah wanita ini bagian punggungnya sampai kulit punggungnya terkelupas dan meneteskan darah. Baik, Gusti. Iya. Ujung cambuk banyak terus mengajar punggung Dewi Sambi. Maka pendekar lihat-lihat kesakitan. Dia menjerit, mengeral dan meruntuh dengan rasa sakit. Tapi ujung cambuk banyak tidak memberinya ampun. Dia terus menggeletar di tengah karang kuda. Kemudian menyambar punggung Dewi Sambi, berusaha mengelupas kulitnya, dan darah pun menciprat ke sana kemari. Banyak terus mencambuk dan mencabuk. Dia masih mencambuk ketika kepala Dewi Sambi terkulai. Sang Ramapati buru-buru menghampiri Rabanyak yang ingin terus mencambuk. Cukup Rabanyak. Sekarang kau mundur ke sana. Simpan dulu cambukmu. Baik, Gusti Ramapati. Nampaknya wanita itu pingsan, Gusti Ramapati. Ya, nampaknya begitu. Coba aku akan melihatnya. Benar, dia pingsan. Rupanya dia tidak mampu lagi menahan rasa sakit. Rabedeng, Rayuyu, dan Korapangsa, turunkan wanita itu dari tiang penyiksaan. Kita tidak akan bisa mengorek keterangan apapun dari mulut seseorang yang sedang pingsan. Rawedeng, Rayuyu, dan Rapangsa kemudian naik ke atas tangga penyiksaan. Mereka bertiga melepaskan tali pengikat Dewi Sambi. Tapi rupanya mereka lengah, termasuk sang Ramapati sendiri. Ketika Rawedeng melepaskan tali pengikat yang terakhir, yang melingkari pergelangan tangan Dewi Sambi, mendadak dulu. Minggirlah Rapangsa. Kalian semuanya minggir. Dewi Sambi, kau jangan membuat kesulitan. Ayo, bunuhlah Dewi Sambi. Aku tidak gentar menghadapi maut. Aku dilahirkan ke muka bumi ini sebagai seorang pendekar. Lebih baik aku binasa daripada harus dihina seperti ini. Jangan memaksa kami untuk bertindak lebih jauh, Dewi Sambi. Kau pikir aku hanya menggertak? Sama sekali tidak. Bagaimanapun juga kalian tidak akan bisa memaksaku untuk menjadi seorang pengkhianat. Kalian tidak akan memperoleh keterangan apa-apa dari mulutku. Aku tidak akan memberikan keterangan apapun juga. Kalau memang demikian, barangkali kami terpaksa membunuhmu. Ayo anak-anak, kepung wanita ini. Tangkap dalam keadaan hidup. Jangan sampai dia meloloskan diri. Kalau memang sukar untuk ditangkap, bunuh saja dia.
Dewi Sambi bertarung dengan garang. Dia menerjang ke sana kemari. Setelah beberapa orang prajurit Majapahit berhasil dirobohkannya, Sang Ramapati menjadi sangat geram. Kemudian dia memerintahkan prajurit-prajurit yang lain ikut membantu menyakui wanita pendekar itu. Melihat jumlah orang yang mengeroyoknya semakin bertambah banyak, Dewi Sambi kabur. Dia melompati sebuah tembok yang cukup tinggi. Dewi Sambi berusaha untuk meloloskan diri, tapi dia tidak bisa berlari terlalu jauh. Dia hanya bisa berlari ke sana kemari di sekitar bangunan Istana Majapahit. Untuk menghindari berpapasan dengan para prajurit jaga, Dewi Sambi bergantung di balik dinding benteng, berpegangan pada tanaman-tanaman menjalar. Kurang ajar. Dinding benteng itu terlalu tinggi. Aku tidak mungkin bisa melompatinya. Dan banyak sekali prajurit-prajurit jaga berkeliaran di sana-sini. Aku pasti akan tertangkap lagi. Dan aku tidak sudi perlakukan seperti binatang. Lebih baik aku mati. Nampaknya lorong ini cukup aman. Kalau tidak salah, di balik lorong ini merupakan gapura menuju pintu gerbang istana, bagian belakang. Saja aku dapat merobohkan para penjaga gapura itu, tentulah aku bisa keluar dari istana ini. Mudah-mudahan saja tidak terlalu banyak para prajurit jaga yang berkeliaran di sekitar tempat ini. Dada Dewi Sambi bergemuruh karena rasa tegang. Setelah menahan napas sesaat lamanya, wanita pendekar itu pun melompat turun dari balik dinding benteng. Jantung Dewi Sambi serasa berhenti berdenyut. Tiba-tiba saja di depannya sudah berdiri seseorang. Dan nampaknya orang itu adalah seorang wanita. Dia berdiri dengan tegak, dengan kedua belah kaki memasang kuda-kuda. Dan nampaknya dia sengaja menghadang Dewi Sambi. Siapa kau? Minggirlah. Aku mau lewat. Apakah kau sudah tidak mengenaliku lagi, Dewi Sambi? Apakah kita pernah bertemu? Telah beberapa kali kita bertemu. Coba perhatikanlah baik-baik. Kau pasti akan dapat mengingat siapa diriku. Sakawuni. Benarkah kau Sakawuni? Menyerahlah saja, Dewi Sambi. Berikanlah tanganmu untuk kuikat. Kau jangan membuat huru-hara di istana Majapahit. Kau sudah dikepung. Tak ada gunanya lagi kau melarikan diri. Jangan ikut campur urusan ini, Sakawuni. Kalau kau benar-benar pendekar sejati, janganlah memanfaatkan keadaanku yang terjepit seperti ini. Kau bisa memilih hari yang paling baik, tempat yang paling baik untuk bertanding. Tapi jangan sekarang, Dewi Sambi. Aku tak ingin bertanding denganmu. Aku sekarang ini ingin menangkapmu. Dan aku akan segera menangkapmu dan menjebloskanmu kembali ke dalam penjara. Lakukanlah, Sakawuni. Lakukanlah kalau memang kau bisa. Pasti akan kulakukan. Hiat!
Dan untuk kesekian kalinya, mereka bertemu dan bertarung. Sakawuni menerjang Dewi Sambi dengan jurus-jurus lengan seribunya, sementara Dewi Sambi membentengi dirinya dengan jurus-jurus tapak wisa. Dua orang pendekar wanita itu bertarung dengan sengit. Tampaknya kemampuan mereka memang benar-benar seimbang. Karena Dewi Sambi bermaksud meloloskan diri, maka dia tak ingin pertarungan berlangsung terlalu lama. Karena itu dia segera menyiapkan aji tapak wisanya. Sakawuni pun segera menyiapkan jurus angin lengan seribunya. Dua orang pendekar itu sudah berdiri berhadap-hadapan, siap melontarkan pukulan mautnya masing-masing. Dewi Sambi melompat, demikian pula Sakawuni melompat ke depan. Tangan Dewi Sambi terangkat tinggi ke udara, dan Sakawuni menyambut pukulan aji tapak wisa. Mampus kau Sakawuni! Aji tapak wisa! Begitu dua pukulan maut itu berbenturan, maka tubuh Sakawuni dan tubuh Dewi Sambi terpental ke belakang. Mereka sama-sama roboh menggelinding di lantai lorong. Tak lama kemudian Gajah Biru dan Rekrian Temung Wira muncul. Mereka segera menemui Sakawuni yang masih tergeletak di lantai lorong. Nini Sakawuni. Oh, tidak apa-apa, Nini Sakawuni. Kakak Gajah Biru. Tidak, aku tidak apa-apa. Siapakah wanita itu, Nini? Dialah Dewi Sambi. Kami baru saja bertarung. Dia bermaksud melarikan diri. Tangkaplah mereka, Kakang Demung Wira. Tangkaplah dan ringkuslah wanita itu. Rekrian Temung Wira dan Gajah Biru segera bergerak mendekati Dewi Sambi yang masih tergeletak di lantai lorong. Mereka kemudian meringkus wanita itu. Dewi Sambi nampaknya kembali terluka setelah mengalami benturan. Walaupun tidak pingsan, dia nampaknya mengalami rasa sakit juga. Wah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Dewi Sambi selanjutnya di Istana Majapahit? Dan apa yang akan dilakukan oleh Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.